tentu saja. Alam hitam kita tidak akan berani menyatakan dirinya sebagai kekuatan terkaya di antara dua ras, tapi kita pasti sebanding dalam hal itu dengan orang-orang seperti 3 penguasa dan 7 raja. Ada beberapa barang berharga yang kita miliki dibeli dari ras asing lainnya di dunia primordial, dan aku yakin kamu tidak akan kecewa dengan mereka, senior, kata wanita berkerudung hitam itu sambil tersenyum. Pada titik ini, dia telah melepaskan cadar hitam di wajahnya, memperlihatkan serangkaian fitur wajah yang sangat indah yang sangat memikat untuk dilihat. Sangat jelas bahwa dia menggunakan semacam seni kultivasi pesona khusus. Kalau tidak mungkin dia bisa mengeluarkan daya pikat yang begitu menakjubkan. Namun, Han Li sama sekali tidak terpengaruh oleh upayanya untuk merayu dan hanya mengangguk dengan tenang sebelum bertanya, ini investasi yang cukup besar bagi alam hitam untuk memperoleh dan memelihara sekelompok wanita seperti Anda. Saya ingin tahu, dengan penampilan Anda, tidak mungkin Anda tidak akan dikenali jika Anda muncul di dunia luar. Mungkinkah? Tanda petik ganda buka. Seperti yang Anda duga, senior, saudara perempuan saya dan saya telah tinggal di alam hitam selama yang kita ingat dan tidak pernah berkelana ke dunia luar. Bagaimana kalau Anda menganggap saya sebagai seliranda, senior? Saya akhirnya akan menjadi bisa melihat terang hari, kalau begitu. Nomor 11 menunjukkan ekspresi menyedihkan yang akan membuat hati kultivator rata-rata berdebar-debar, dan mereka dapat dengan mudah tergoda untuk menyetujui permintaannya. Namun, Han Li memiliki rasa spiritual dan kemauan yang luar biasa, dan dia dengan mudah menepisnya dengan alasan bahwa dia lebih suka kesendirian. Nomor 11 ini dengan jelas mengetahui batasannya, dan mengingat Han Li tidak berniat membawanya, dia tidak menyebutkan lebih lanjut tentang ini dan hanya menyamping ke tubuh Han Li. Han Li secara refleks mengencangkan lengannya di pinggangnya, menikmati sensasi kontak intim dengan keindahan yang begitu indah. Setelah itu, dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang konvensi pertukaran alam hitam, yang semuanya dijawab dengan sangat memuaskan, dan Han Li cukup senang dengan layanannya. Pada saat ini, semakin banyak orang mulai muncul di paviliun melayang di sekitarnya. Tiba-tiba, ledakan yang bergema terdengar dari bawah, menyebabkan seluruh ruang sedikit bergetar. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini, dan cahaya biru melintas di matanya saat tatapannya langsung menembus ruang gelap di hadapannya, memungkinkannya untuk melihat sumber keributan itu. Di pintu masuk aula di bawah, ada raksasa setinggi 100 kaki yang diselimuti lapisan api yang membakar, menampilkan tampilan yang kejam dan mengancam. Ada seorang wanita berkerudung hitam di samping raksasa itu, menjelaskan sesuatu dengan cara yang mendesak dan panik. Namun, raksasa yang berapi-api itu tampaknya terlalu marah untuk mendengarkan penjelasannya, dan itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum sebuah tangan besar muncul dari api, meluncur ke bawah untuk menghancurkan wanita itu menjadi daging cincang. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, dan seberkas cahaya keemasan muncul sebelum menebas langsung ke arah raksasa tanpa menahan sedikit pun. Raksasa yang berapi-api melepaskan raungan marah lainnya dan terpaksa mengalihkan perhatiannya dari wanita berkerudung hitam itu, mengulurkan tangan ke arah proyeksi pedang emas sebagai gantinya. Dentang logam melengking terdengar saat proyeksi api dan pedang saling terkait, dan raksasa itu tersandung mundur beberapa langkah berturut-turut. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atasnya, dan sosok humanoid berjubah abu-abu juga dipaksa untuk muncul di udara di atas. Han Li memusatkan pandangannya pada sosok berjubah abu-abu untuk menemukan bahwa jubahnya terbuat dari beberapa jenis bahan yang tidak diketahui yang memberi mereka kualitas ilusi. Selain itu, dia mengenakan topeng hantu yang menyeramkan dan menilai raksasa berapi di bawah dengan tatapan tajam. Apa yang membuatmu begitu marah sampai kamu menyerang seorang junior fellow Daoist? Nomor 37, bagaimana kamu menyinggung tamu kami yang terhormat? Cepat dan minta maaf sangat mengejutkan semua orang, meskipun sosok berjubah abu-abu tidak menahan sama sekali dalam serangannya, dia sekarang memarahi wanita berkerudung hitam. Maafkan saya yang tulus atas pelanggaran saya dalam melayani Anda, senior, maafkan saya. Wajah nomor 37 sangat pucat,
jelas masih belum pulih dari cobaan berat yang hampir mati itu, tapi setelah mendengar perintah yang dikeluarkan oleh sosok berjubah abu-abu, dia segera mengulurkan busur hormat ke arah raksasa yang berapi-api dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Raksasa berapi itu tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya setelah diserang oleh serangan pedang itu, dan amarah di matanya perlahan memudar, tetapi ia masih menderu dengan dingin, "Aku akan membiarkanmu lolos kali ini, tetapi jika kamu melakukannya sesuatu yang dianggap tabu dalam perlombaan kita lagi, aku akan menelanmu hidup-hidup." Tanda petik ganda buka. Detik berikutnya, api di sekitar tubuh raksasa itu surut, dan itu menyusut menjadi sosok jubah merah seukuran manusia normal dengan sepasang tanduk merah tua. Namun, fitur wajah sosok berjubah merah itu telah sepenuhnya tertutup oleh lapisan cahaya merah. Sosok berjubah abu-abu itu menoleh ke nomor 37 sebelum mengirimkan suaranya ke arahnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan, lalu mengangguk untuk mengakhiri percakapan mereka sebelum beralih ke sosok berjubah merah dengan sedikit menyesal. "Begitu, jadi kamu dari ras itu. Nomor 37 memang melewati batas di sini, tapi tolong maafkan dia tidak akan tahu asal-usulmu, rekan Taois. Aku akan segera memesan pengganti lain yang lebih baik untuk melayani Anda." Tanda petik ganda buka. "HMPH, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku hanya ingin konvensi ini dimulai secepat mungkin. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di alam hitam ini." Pembudidaya iblis berjubah merah mendengus dingin sebelum terbang menuju paviliun batu kosong tertentu sendiri sebagai bola api besar. Sosok berjubah abu-abu di bawah menggelengkan kepalanya pasrah setelah melihat ini, lalu melambaikan tangannya ke arah nomor 37. Segera setelah itu, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang secepat dia muncul. Baru setelah itu nomor 37 bangkit dan pergi. Han Li cukup tertarik dengan alasan di balik ledakan kemarahan pembudidaya iblis berjubah merah, tetapi melihat masalah tersebut telah ditangani dengan cara yang relatif damai, dia menarik pandangannya dan menutup matanya lagi untuk terus beristirahat. Sementara itu, nomor 11 berdiri sebelum diam-diam berjalan di belakangnya sebelum menggunakan tangannya yang halus dan lembut untuk memijat bahunya dengan lembut, melayani dia seperti seorang hamba fana. Dengan tubuh Han Li yang sangat kuat, dia secara alami tidak membutuhkan layanan seperti itu untuk menghilangkan rasa lelah, tapi itu masih merupakan pengalaman yang cukup menyenangkan untuk menerima pijatan lembut ini sambil menghirup aroma harum yang keluar dari tubuhnya. Dia berbaring diam di kursinya, dan sepertinya dia benar-benar setengah tertidur. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan semakin banyak paviliun batu yang terisi. Setelah sekitar 6 hingga 8 jam berlalu, hampir semua paviliun batu sudah terangkat. Meski begitu, hanya ada total sekitar 400 hingga 500 orang yang hadir, tetapi mengingat fakta bahwa ada beberapa puluh pembudidaya integrasi tubuh di antara mereka sementara sebagian besar lainnya adalah pembudidaya tempering tata ruang yang membawa harta yang sangat berharga, ini memang sangat pertemuan yang tangguh. Meskipun jumlah pengunjung konvensi semakin banyak, semua manusia dan pembudidaya iblis di paviliun batu menjaga diri mereka sendiri, baik duduk diam atau menyeruput anggur roh atau teh roh sendiri tanpa menunjukkan niat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, suasana yang sangat sunyi telah menyelimuti seluruh aula. Setelah sekitar 1 jam berlalu, bola cahaya keemasan yang menusuk tiba-tiba meletus di udara di atas platform putih bersih, diikuti oleh lonceng hitam raksasa dan sosok humanoid hijau muncul di salah satu sudut formasi emas. Lonceng besar itu setinggi manusia dan berwarna hitam seluruhnya, dengan sedikit bekas karat terlihat di sepanjang tepinya. Di tengah bel ada diagram yang menggambarkan worm hitam dengan satu metu yang memancarkan cahaya merah yang mengganggu. Sosok hijau yang muncul di samping bel hitam memiliki tongkat tungu kecil di tangannya, dan tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang, memperlihatkan fisik yang kekar dan kuat. Kulitnya berwarna hijau muda, menunjukkan bahwa dia bukan manusia, tetapi tidak ada ki iblis yang berasal dari tubuhnya, sehingga cukup sulit untuk menentukan makhluk seperti apa dia. Namun, ada kilau metalik keemasan samar bercampur dengan kehijauan kulitnya, jadi cukup jelas bahwa dia telah mengembangkan semacam seni penyempurnaan tubuh khusus, dan pasti memiliki tubuh yang sangat kuat.
Semua pembudidaya di paviliun batu secara alami mengarahkan pandangan mereka ke arah bel hitam bersamaan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok berkulit hijau kekar itu sama sekali tidak terpengaruh oleh pengawasan dari begitu banyak makhluk kuat. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, dan cahaya hijau berputar di sekelilingnya, di mana tubuhnya membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya, membuatnya setinggi sekitar 30 kaki. Lengannya juga mengembang secara signifikan saat urat menonjol mulai menggeliat seperti cacing di bawah kulitnya, dan dia mengencangkan kedua tangannya di sekitar tongkat tembaga ungu sebelum mengayunkannya ke arah raksasa hitam itu dengan lambat dan sangat hati-hati. Bel berbunyi, dan lingkaran cahaya ungu menjalar keluar dari pusat lonceng raksasa, beriak di udara sebelum menghilang dalam sekejap. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, dan sebelum dia sempat bereaksi, tubuh pria kekar berkulit hijau itu tiba-tiba mengempis seperti balon yang tertusuk. Dalam sekejap mata, dia telah direduksi menjadi pria tua yang lemah dan kurus dengan rambut putih dan janggut putih, tampak seolah-olah dia hampir mendekati ranjang kematiannya. Serangan bel itu sepertinya telah menghabiskan semua energinya dan sebagian besar umurnya, kejadian yang cukup mengejutkan bagi semua pengamat yang hadir. Murid Han Li juga berkontraksi saat melihat ini, tetapi bel berbunyi sekarang cukup biasa dan tampaknya tidak istimewa sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai berputar, dan esensi darahnya juga mulai mengalir pada beberapa kali kecepatan normalnya sebelum menjadi sangat panas di dalam tubuhnya. Han Li sangat khawatir dengan ini, dan dia segera bangkit. Dia mengedarkan esensi sejatinya yang kuat untuk secara paksa memadamkan reaksi fisik ini, dan hampir pada saat yang sama, dia menemukan bahwa kekuatan sihirnya tampaknya telah meningkat sedikit setelah mendengar bel berbunyi itu. Han Li bukan satu-satunya yang mengalami ini, setelah alarm awal mereka, semua pembudidaya lain yang hadir juga menemukan perubahan dalam kekuatan sihir mereka. Untuk pembudidaya integrasi tubuh, peningkatan ini sangat kecil dan paling banyak hanya sekitar beberapa bulan dari kultivasi yang sulit. Sebaliknya, pembudidaya spasial tempering menerima dorongan yang jauh lebih signifikan dalam kekuatan sihir yang setara dengan lebih dari 10 tahun kultivasi yang sulit, yang secara alami merupakan berita fantastis bagi mereka. Semua pembudidaya integrasi tubuh cukup bingung dengan kejadian ini, dan mereka segera berbalik untuk menilai lonceng hitam raksasa dengan mata tak berkedip yang intens. Ekspresi seperti keserakahan dan ekstasi melintas di wajah mereka, dan seolah-olah mereka tidak ingin lebih baik daripada bergegas ke peron dan mengambil harta itu untuk diri mereka sendiri. Hanya bunyi lonceng ini saja yang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, betapa mengherankannya itu. Menggunakan harta karun itu tampaknya telah menyebabkan serangan balik yang signifikan yang membuat pria berkulit hijau itu menjadi cangkang dari dirinya yang dulu, tetapi meskipun demikian, ini jelas merupakan harta tertinggi yang menentang tatanan alam. Mungkinkah ini harta karun surgawi yang mendalam yang legendaris? Han Li juga memiliki kecurigaan yang sama saat dia menilai bel hitam dengan cara yang heran. Sayangnya, indera spiritual sangat dibatasi di sini di alam hitam, sehingga mencegahnya menilai bel hitam di kejauhan dengan indera spiritualnya. Jika tidak, fakta bahwa ia memiliki buah surgawi yang mendalam akan membuatnya lebih mampu daripada yang lain untuk menentukan apakah ini memang harta karun surgawi yang mendalam. Pada saat ini, lelaki tua yang lemah di peron tiba-tiba meletakkan tongkat ungu di tangannya ke atas meja batu hitam di hadapannya dengan sikap hormat. Cahaya spiritual kemudian muncul dari bawah kakinya, dan dia langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia digantikan oleh sosok humanoid lain, yang muncul di sisi lain bel. Sosok humanoid ini mengenakan satu set jubah brokat perak dan topeng kepala wir emas. Matanya berwarna hijau cerah, dan dia sepertinya bukan manusia juga. Kemunculannya di peron secara alami langsung menarik perhatian semua orang, dan dia melihat sekeliling sebentar ke semua paviliun melayang di sekitarnya sebelum berbicara. Hehe, aku yakin kalian semua baru saja mengalami kekuatan ajaib dari Haven Matbal ini. Lonceng-lonceng itu adalah hadiah kecil dari alam hitam kita untuk kalian semua.
Lonceng Haven Mat ini adalah salah satu harta paling berharga yang harus kita miliki penawaran selama konvensi ini, dan kami membawanya keluar sebagai barang pertama untuk ditukar untuk menghidupkan suasana. Saya yakin harta ini tidak akan mengecewakan rekan Taois yang beruntung yang berhasil mengamankannya. Tanda petik ganda buka. Apa? Harta ini benar-benar ditawarkan untuk ditukar meskipun kebanyakan orang sudah menebak ini masalahnya, masih mengejutkan beberapa orang setelah menerima konfirmasi lisan dari sosok bertopeng emas itu. Selama kamu bisa menawarkan harta karun yang membuatku puas, kenapa aku tidak menukar Haven Matbal ini? Sosok bertopeng emas itu terkekeh. Itu agak aneh. Saya telah menghadiri konvensi pertukaran alam hitam ini pada banyak kesempatan terakhir, dan harta yang telah ditawarkan untuk ditukar pasti jauh dari duniawi, tetapi sangat sedikit harta sekaliber ini yang muncul, dan tidak pernah ada yang dibawa keluar sebagai item pertukaran pertama. Mungkinkah alam hitam Anda juga bersiap untuk kesengsaraan yang akan datang? Sebuah suara tua terdengar, bergema di seluruh aula, sehingga tidak mungkin untuk menyimpulkan dengan tepat dari paviliun batu mana asalnya. Hati Honli sedikit bergerak saat mendengar ini. Kesengsaraan yang dimaksud di sini pasti adalah kesengsaraan iblis yang akan datang. Sangat jelas bahwa semua pengunjung konvensi yang hadir sadar akan kesengsaraan iblis. Dengan demikian, tidak ada yang terkejut dengan pertanyaan yang diajukan, dan semua orang menoleh untuk menilai sosok bertopeng emas, menunggu jawabannya. Memang, rekan Taois, kesengsaraan iblis akan menimpa ras manusia dan iblis, dan sebagai bagian dari dua ras, alam hitam kita pasti tidak dikecualikan dari ini, jadi normal bagi kita untuk membuat beberapa persiapan sebelumnya. Namun, saya harus mengoreksi Anda pada satu hal. Lonceng Haven Mat ini memang harta yang cukup luar biasa, tetapi tidak seluar biasa seperti yang Anda pikirkan, dan itu memiliki beberapa kekurangan. Dibandingkan dengan harta yang dibawa dalam pertukaran alam hitam masa lalu konvensi, sebenarnya lebih rendah dari beberapa di antaranya, kata sosok bertopeng emas sambil tersenyum. Cacat? Bisakah Anda menjelaskannya, rekan Taois? Apakah ini bukan harta karun surgawi yang mendalam? Suara dingin terdengar dari paviliun batu lain, dan itu jelas diwarnai dengan sedikit kekecewaan. Harta karun surgawi yang mendalam? Hehe, kamu terlalu memikirkan alam hitam kita, rekan Taois. Kita mungkin cukup kuat, tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan harta seperti itu. Tidak mungkin bahkan 3 penguasa dan 7 raja, atau bahkan 2 pembudidaya kenaikan besar dalam 2 ras kita akan memiliki harta karun surgawi yang mendalam. Bahkan jika harta seperti itu jatuh ke tangan 2 ras kita, itu akan membawa bencana genosida atas kita. Jika tidak, mengapa itu menyatukan orang asing? Ras tentara telah menyerang Deep Haven City beberapa abad yang lalu? Kata sosok bertopeng emas dengan suara penuh makna. Dia sengaja menjadi sedikit ambigu dengan kata-katanya, tetapi banyak kultivator integrasi tubuh yang hadir dengan jelas menyadari apa yang dia maksud. Sosok bertopeng emas berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, mengingat alam hitam kita bersedia menawarkan lonceng pencocokan surga ini untuk ditukar, secara alami kita memiliki kewajiban untuk mengungkapkan asal-usul harta karun ini kepada semua orang. Dalam arti tertentu, harta ini juga telah dijiwai dengan petunjuk hukum langit dan bumi, jadi itu memang memiliki beberapa kemampuan luar biasa yang mirip dengan harta karun surgawi yang mendalam. Harta itu ditemukan di dalam wilayah rahasia di wilayah ras asing yang punah, dan itu cukup rusak ketika kami menemukannya, jadi tidak ada yang sekuat yang seharusnya. Menurut anotasi tekstual yang ditemukan di wilayah rahasia itu, harta karun ini seharusnya menjadi bagian dari sepasang harta karun, yang terdiri dari harta paling kuat dari ras yang punah itu. Selain Haven Matbal ini, ada juga Haven Kuakai Malet, dan keduanya harus digunakan bersama. Sayangnya, kami mencari di seluruh wilayah rahasia itu, tetapi tidak dapat menemukan Haven Kuakai Malet itu. Dengan demikian, kami hanya dapat meminta ahli penyempurnaan alat untuk menyempurnakan replika Haven Kuakai Malet menggunakan bahan berharga seperti tembaga ungu deopsa, dan prosesnya membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Replika ini tidak terlalu sukses, dan hanya dapat mencapai 10% efek bahwa harta asli akan mampu paling banyak. Adapun untuk memperbaiki bel Haven Mat,
Itu akan membutuhkan bahan yang sangat khusus yang tidak dapat ditemukan di alam ini, jadi kita hanya bisa membiarkannya dalam bentuknya saat ini. Jika tidak, jika kita bisa memiliki Haven Matbal lengkap dan Haven Kuake Malet asli untuk menyertainya, kekuatan dari dua harta tidak akan kalah jauh, bahkan dibandingkan dengan harta karun surgawi yang mendalam. Tentu saja, jika kita mampu untuk mencapai ini, maka tidak mungkin kami membawa harta ini sebagai barang pertama untuk ditukar selama konvensi ini. Tanda petik ganda buka. Tepat pada saat ini, suara wanita yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Saya tidak terlalu peduli apakah ini adalah harta karun surgawi yang mendalam atau bukan, saya hanya ingin mengetahui kemampuan dan kekurangannya secara tepat. Efek peningkatan kekuatan sihir akan terhambat secara signifikan. Titik. Saat sosok bertopeng emas melanjutkan perkenalannya, tatapan panas di mata semua orang memudar secara signifikan. Kebanyakan orang menggelengkan kepala dan melepaskan apa yang mereka anggap sebagai tujuan yang hilang. Tidak hanya itu, tetapi tidak sembarang kultivator dapat membuat lonceng ini berbunyi. Seorang prajurit pemurnian tubuh harus dipilih, dan mereka harus mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam seni kultivasi asing yang kami dapatkan dari wilayah rahasia yang sama. Fakta bahwa Havenmat Bell ini rusak, orang yang memukul bel akan menderita serangan balik dari kekuatan hukum di dalam harta ini, menghabiskan esensi mereka yang sebenarnya, dan menyebabkan kematian mereka tidak lama setelah kejadian. Oleh karena itu, jika Anda mau gunakan bel ini, maka kamu harus memelihara sekelompok prajurit pemurnian tubuh khusus yang bersedia mati untuk tujuan ini, yang mungkin cukup merepotkan namun, jika digunakan dengan tepat, bel Havenmat ini masih bisa sangat berguna, terutama bagi mereka yang merupakan bagian dari keluarga atau sekte besar. Sosok bertopeng emas akhirnya menyelesaikan perkenalannya. Setelah mendengar semua ini, alis Hanli sedikit berkerut, dan dia kembali ke kursinya. Sangat jelas bahwa Havenmat Bell ini tidak akan banyak berguna baginya. Sebaliknya, dia agak tertarik pada seni pemurnian benda asing yang disebutkan oleh pria bertopeng emas itu. Seperti Hanli, banyak orang yang hadir juga kehilangan minat pada harta karun ini setelah mendengar perkenalan yang panjang ini. Seluruh aula terdiam beberapa saat sebelum seseorang akhirnya bertanya, "Apa yang kamu inginkan untuk harta karun ini?" "Aku yakin item normal tidak akan bisa menarik perhatian Black Realm-mu." "Hehe, belum tentu. Saya akan menyatakan beberapa item yang ingin saya tukarkan dengan harta karun ini, dan jika ada di antara Anda yang memiliki salah satu dari item itu dan bersedia menawarkannya untuk ditukar, harta ini adalah milik Anda. Jika tidak ada, jika kalian memiliki salah satu dari item itu, maka kami bersedia menukar harta ini dengan batu roh kelas atas atau obat-obatan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun, juga, tapi itu secara alami akan membutuhkan jumlah yang tak terbayangkan," kata sosok bertopeng emas itu. Dan semua orang cukup terkejut mendengarnya. "Apakah kamu serius?" Kultivator wanita tidak dikenal yang sama tampaknya sangat tertarik dengan bel Havenmat ini, dan dia sangat senang mendengar ini. "Tentu saja, saya tidak akan membuat lelucon pada kesempatan seperti itu. Selain itu, alam hitam kami secara alami memiliki lebih banyak item yang ingin kami tawarkan untuk ditukar daripada hanya bel Havenmat ini. Berikut adalah daftar item yang kami sedang mencari untuk menukar harta kita." Pria bertopeng emas itu membalikan tangannya saat dia berbicara untuk menunjukkan slip giok putih. Segera setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan pilar cahaya putih meletus dari slip giok sebelum menyebar menjadi serangkaian karakter perak kuno di udara. Karakter ini menggambarkan nama lebih dari 100 jenis item. Lebih dari 3 kilogram kristal Earthin, bagian kayu snow spirit sepanjang 30 kaki, buah gerem blood yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Hanli melihat daftar item dan cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya Hanli terpana oleh item dalam daftar, banyak orang yang hadir juga cukup heran dengan apa yang diperlihatkan. Semua item ini sangat sulit ditemukan di Spirit Realm, dan bahkan Black Realm tidak dapat memastikan bahwa penonton konvensi akan memiliki item ini, jadi mereka telah membuat daftar opsi alternatif, seperti menggunakan spirit dalam jumlah besar batu dan obat roh untuk menggantikan barang-barang itu.
Tentu saja, sangat mungkin ada orang yang memiliki item di daftar ini tetapi tidak ingin menukarnya dengan harta tidak langsung seperti itu. Bagaimanapun, Haven Matbal ini hanya akan berguna bagi mereka yang merupakan bagian dari kekuatan besar. Han Li duduk di kursinya dan menilai daftar item dengan pandangan kontemplatif di matanya. Aku tidak memiliki bagian kayu Snow Spirit sepanjang 30 kaki, tapi aku memiliki bagian yang panjangnya 10 kaki. Bisakah aku membuat sisanya dengan batu roh? Wanita yang sama dari sebelumnya bertanya. Jelas sekali bahwa dia benar-benar menginginkan harta karun ini. Aku takut tidak. Ukuran kayu pirit salju sangat penting bagi kami, dan kami tidak akan dapat menggunakannya meskipun hanya 1 inci terlalu pendek. Pria bertopeng emas itu menjawab tanpa ragu-ragu. Itu agak mengecewakan. Aku benar-benar menginginkan lonceng pencocokan surga ini, tapi aku harus menyerah. Wanita itu mendesah sebelum terdiam. Jika saya tidak memiliki barang apapun di daftar ini, dapatkah saya menawarkan barang lain untuk ditukar? Suara yang benar-benar tanpa emosi terdengar dari paviliun batu di sudut aula yang terpencil. Secara teoritis, ya, tapi kami hanya akan mengambil bahan yang kami butuhkan, dan mereka harus memiliki kaliber yang sama dengan yang kami cantumkan. Pria bertopeng emas itu menjawab sambil tersenyum. Pria yang tadi berbicara tampak ragu-ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Kalau begitu, lihat ini dan katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Segera setelah suaranya menghilang, jeritan burung bangau yang menyenangkan terdengar dari paviliun batu itu, dan seekor bangau putih bersalju dengan kotak kayu hitam di antara paruhnya terbang keluar dari paviliun. Dengan satu kepakan sayapnya, ia mencapai penghalang cahaya putih dengan anggun, lalu melewatinya tanpa halangan apapun. Mungkin karena sosok bertopeng emas itu telah melakukan sesuatu untuk memberinya jalan. Sosok bertopeng emas itu mengangkat tangannya, dan burung bangau itu segera membuka mulutnya, melepaskan kotak kayu itu dan membiarkannya terbang ke genggaman pria itu. Setelah itu, Derek terus berputar-putar di udara di atas platform batu, menahan diri untuk tidak mendarat, tetapi juga tidak menunjukkan niat untuk segera kembali. Sementara itu, pria bertopeng emas telah membuka kotak kayu hitam itu, dan semburan cahaya hijau melintas dari dalamnya. Muridnya berkontraksi sedikit saat melihat item di dalam kotak, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia tidak merogoh kotak untuk menyentuh barang itu, tetapi cahaya melintas di matanya saat dia memeriksa barang itu dengan saksama untuk waktu yang lama. Pemilik bangau putih tahu bahwa barang itu dinilai dengan cermat, dan dia menunggu dengan sabar untuk putusan. Semua orang yang hadir secara alami ingin tahu tentang apa yang ada di dalam kotak kayu, dan mereka juga menunggu tanggapannya. Jika item itu gagal memuaskan pria bertopeng emas, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk mengamankan Haven Matbal ini. Setelah beberapa saat, cahaya di mata pria bertopeng emas itu akhirnya memudar, dan dia menghela nafas panjang. Apakah Anda tidak puas dengan item ini? Rekan Taois pemilik Derek itu tampak sangat terkejut. Biasanya, nilai item ini memang akan cocok dengan banyak materi di daftar saya, tapi jika saya ingin benar-benar memanfaatkannya, saya harus memeliharanya setidaknya selama 10.000 tahun. Kesengsaraan akan segera terjadi menimpa kita dalam waktu 1000 tahun, jadi saya lebih suka mengambil hal-hal yang lebih pragmatis seperti batu roh dan bahan yang dapat digunakan segera. Pria bertopeng emas itu menjawab dengan cara yang halus. Dia kemudian menempatkan tutupnya di atas kotak kayu itu lagi sebelum melemparkannya ke udara. Bangau putih mengeluarkan teriakan tajam sebelum menukik ke bawah untuk menangkap kotak di antara paruhnya lagi, dan kemudian terbang keluar dari penghalang cahaya dan kembali ke tuannya. Setelah keheningan singkat, pemilik burung bangau putih menghela nafas sedikit sedih. Sayang sekali. Alis pria bertopeng emas itu berkerut sedikit menanggapi sambutan hangat yang diterima Haven Matbal, dan setelah beberapa saat, dia menghela napas pasrah. Apakah ada rekan Taois lain yang ingin menawarkan item untuk ditukar? Jika tidak, maka aku harus melelang item tersebut untuk batu roh kelas atas atau obat-obatan roh. Semua orang tetap diam, dan tidak ada tawaran lebih lanjut yang dibuat. Kalau begitu, ayo kita mulai. Senyuman masa muncul di wajah pria bertopeng emas itu, namun saat dia akan memulai pelelangan,
Suara kasar pria tiba-tiba terdengar. Mohon tunggu, saya memiliki sesuatu yang diinginkan oleh alam hitam Anda. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga. Apakah Anda ingin melihatnya, rekan Tawis? Sedikit kejutan melintas di mata nomor 11, dan tangannya yang memijat sedikit goyah. Pria yang baru saja berbicara secara alami tidak lain adalah Hon Li. Pada titik ini, dia sudah membalikkan tangan untuk menghasilkan kotak giok kuning. Tentu saja, saya akan sangat senang melihatnya. Jika Anda benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa nilainya, maka saya pasti akan menawarkan pertukaran yang sepadan dengan waktu Anda. Pria bertopeng emas itu sangat gembira mendengar ini. Han Li hanya tetap diam saat dia menyapu lengan baju di udara, dan seekor ular putih terbang sebelum menelan kotak giok, lalu melesat sebagai seberkas cahaya putih. HMM? Sosok bertopeng emas itu menatap ke arah ular itu tepat saat ia terbang ke penghalang cahaya putih dan perlahan turun di sampingnya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia telah mengidentifikasi dengan jelas bahwa ini bukan boneka biasa. Setelah mendarat di samping pria bertopeng emas, ular putih itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan kotak giok kuning itu. Dibandingkan dengan properti khusus boneka ini, pria bertopeng emas itu secara alami lebih tertarik pada apa yang ada di dalam kotak giok ini, dan dia dengan hati-hati menangkap kotak itu sebelum membuka tutupnya. Sebuah bola cahaya hitam melayang di dalamnya, dan di dalam bola cahaya itu ada ramuan roh perak berkilauan yang tingginya beberapa inci. Ini adalah ramuan Yin Phoenix. Pria bertopeng emas itu berseru dengan gembira. Tepat pada saat ini, transmisi suara Han Li terdengar di samping telinganya. Itu memang herbal Yin Phoenix, dan telah tumbuh selama ratusan ribu tahun, jadi jauh lebih berharga daripada herbal Yin Phoenix berusia 70.000 tahun yang dicari alam hitam Anda. Ini telah berkembang selama ratusan ribu tahun. Sosok bertopeng emas itu menarik napas tajam setelah mendengar ini sebelum dengan cepat melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup seluruh ramuan dan memulai penilaian menyeluruh. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat melihat ini. Dia telah memperoleh ramuan roh ini dari taman obat itu di alam glasial luas, dan dia telah memberikan sebagian besar dari mereka kepada pembudidaya integrasi tubuh dari rasawan surgawi, hanya menyisakan satu untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa mengamankan benih ramuan roh. Setelah kembali ke Deep Haven City, dia sudah menggunakan teknik rahasia khusus untuk mengamankan benih itu, jadi dia memiliki ramuan Yin Phoenix yang tidak berguna, yang tidak terlalu berguna baginya. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa ramuan roh lain yang tidak kalah langka dan berharga dari ramuan Yin Phoenix ini, dan dia telah mendapatkan benih dari semuanya juga. Han Li awalnya tidak bermaksud untuk menukar Haven Matbal itu, jadi jika Yin Phoenix Herb tidak ada dalam daftar yang disajikan oleh sosok bertopeng emas, maka dia hanya akan melewatkan harta ini. Namun, melihat saat mereka secara aktif mencari ramuan roh ini dan dia tidak banyak menggunakannya, dia secara alami akan memaksimalkan nilainya dengan menukarnya di sini. Selain itu, dia benar-benar sangat tertarik dengan seni pemurnian benda asing yang dilingkupi dengan Haven Matbal ini, jadi dia akhirnya memutuskan untuk berbicara setelah beberapa perenungan yang cermat. Penilaian ini jelas lebih teliti daripada yang terakhir, dan juga memakan waktu lebih lama. Akhirnya, sosok bertopeng emas itu menghembuskan napas saat dia menyimpulkan penilaiannya, dan bibirnya bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke Hon Li. Dari mana Anda mendapatkan ramuan Yin Phoenix ini, rekan Tawis? Saya tidak dapat menentukan usia pastinya, tetapi setidaknya telah tumbuh selama 200.000 tahun. Dapatkah Anda memverifikasi usia pastinya? Suara pria bertopeng emas itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Saya khawatir saya juga tidak dapat memverifikasi usianya. Satu-satunya cara untuk memastikan usianya adalah dengan memurnikannya menjadi pil, lalu memeriksa efek pil itu. Namun, saya benar-benar dapat memastikan bahwa ramuan roh ini memiliki telah berkembang jauh lebih lama dari 200.000 tahun. Apakah Anda tertarik? Han Li menjawab dengan transmisi suaranya sendiri. Kami sangat tertarik, tetapi sebagian kecil dari ramuan roh ini sepertinya hilang. Karena itu,
nilainya akan didiskon, kata sosok bertopeng emas itu dengan suara lambat. Saya telah mengambil benih untuk obat roh ini untuk diri saya sendiri. Seperti yang saya yakin Anda sadari, benih dari Herbal Phoenix Yin ini tidak terlalu berharga sama sekali, jadi meskipun nilainya akan didiskon, itu seharusnya tidak terlalu banyak. Karena itu, saya pasti tidak akan mau menukarnya hanya dengan Havenmat Herbal ini saja. Jika Anda menginginkan ramuan roh ini, tunjukkan ketulusan. Bukankah Anda mengatakan bahwa alam hitam memiliki beberapa harta berharga lainnya untuk ditukar? Jika Anda tidak mau bernegosiasi, maka saya lebih suka menyimpan ramuan Yin Phoenix ini untuk ditukar dengan sesama Taois yang hadir. Matt Hanley menyipit saat dia mengirimkan suaranya dengan sikap dingin. Ini masalah yang cukup penting, jadi saya harus membicarakannya dengan beberapa orang lain sebelum saya memberikan tanggapan, jawab sosok bertopeng emas dengan cara yang serius setelah ragu-ragu sejenak. Tentu saja, silakan, jawab Hanley. Setelah itu, pria bertopeng emas itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan bibirnya bergetar tanpa henti saat dia berdiskusi dengan rekan-rekannya yang tersembunyi. Semua orang hanya bisa menunggu saat diskusi berlangsung. Syukurlah, diskusi berakhir cukup cepat, dan tidak lama setelah itu, pria bertopeng emas itu kembali mengirimkan suaranya kepada Hanley. Selain dari Havenmat Herbal ini, kami bersedia menawarkan salah satu harta paling berharga yang kami miliki untuk ditukar. Namun, Anda tidak dapat memilih apa harta kedua itu. Tentu saja, jika Anda tidak senang dengan harta kedua dan memutuskan untuk melewatkannya, kami akan memberi Anda sejumlah besar batu roh. Tanda petik ganda buka. Jika saya tidak bisa memilih, maka saya lebih suka menyimpan ramuan roh ini untuk putaran pertukaran berikutnya, jawab Hanley dengan alis berkerut. Anda secara alami berhak melakukan itu, tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa bahan yang berbeda akan diperlukan untuk ditukar dengan beberapa harta berikutnya yang akan kami tawarkan. Harta ini semuanya telah disumbangkan oleh tetua yang berbeda dari alam hitam kami. Dan semuanya memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa Anda akan dapat menukar dua harta bahkan dengan ramuan roh Anda ini jika Anda melewatkan lonceng pencocokan surga ini, kata sosok bertopeng emas itu. Apakah kamu mengatakan bahwa beberapa harta karun berikutnya akan lebih berharga daripada Belhavenmat ini? Hati Hanley tergerak saat mendengar ini. Hehe, itu akan tergantung pada apa yang kamu anggap berharga. Pria bertopeng emas menjawab dengan sikap ambigu, tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut kepada Hanley. Bibir Hanley bergerak sedikit saat mendengar ini. Pria bertopeng emas itu berpikir bahwa dia tertarik pada Havenmat Herbal, padahal kenyataannya, dia hanya menginginkan seni pemurnian benda asing yang menyertainya. Mengenai apakah dia bisa mengamankan Bel atau tidak, itu sama sekali tidak penting baginya. Dengan pemikiran tersebut, Hanley bertanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa harta kedua ini adalah salah satu harta paling berharga yang ditawarkan untuk ditukar saat Anda menyatakan? Bagaimana jika Anda menemukan harta sembarangan untuk menipu saya? Pria bertopeng emas itu jelas sangat percaya diri dengan harta kedua ini, dan dia menjawab dengan bangga, hehe, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, rekan Taois. Saya yakin seorang kultivator sekaliber Anda akan menjadi dapat mengidentifikasi harta berharga dari tak berguna. Jika Anda tidak puas dengan harta kedua, Anda selalu dapat menolak untuk melakukan pertukaran. Tanda petik ganda buka. Setelah jeda sejenak untuk kontemplasi, Hanley menyetujui pengaturan ini. Kalau begitu, kamu harus membiarkan aku melihat harta kedua dulu, kan? Jika itu memang berguna bagiku, maka aku akan menerima penukarannya. Penampilan percaya diri pria bertopeng emas itu membuatnya cukup penasaran tentang harta karun kedua ini. Tentu, tolong tunggu sebentar, rekan Taois. Sosok bertopeng emas itu tersenyum saat cahaya spiritual melintas dari tangannya, dan kantong kain emas muncul sebelum dilemparkan ke udara. Cahaya putih menyala, dan ular putih itu muncul seperti kilat, menelan kantong sebelum terbang keluar dari penghalang cahaya dan kembali ke Hanley. Hanley mengulurkan tangan, dan kantong emas jatuh ke genggamannya. Dia mengangkat alis saat dia segera melonggarkan pembukaan kantong,
lalu menyapu indera spiritualnya ke dalamnya, diikuti dengan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Begitu dia membuka kantongnya, cahaya biru cerah muncul, disertai dengan ledakan mendengung. Segera setelah itu, sesuatu berusaha terbang keluar dari kantong, dan Hon Li segera meletakkan tangan di atas bukaan kantong, menyegelnya di tengah kilatan cahaya spiritual keemasan. Cahaya biru dan suara dengungan aneh keduanya lenyap setelah kilatan cahaya keemasan itu. Apa artinya ini? Hon Li menatap kosong ke kantong untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba beralih ke pria bertopeng emas dan mentransmisikan suaranya ke arahnya lagi. Aku menawarkan item itu dan Bel Havenmat untuk Yin Phoenix Herbmu, jawab sosok bertopeng emas dengan senyum percaya diri. HMPH, jika item ini benar-benar disempurnakan, maka secara alami akan menjadi harta yang luar biasa, tetapi Anda mencoba menukar Yin Phoenix Herb saya hanya dengan embrio? Anda benar-benar pengusaha yang cerdas. Hon Li mendengus dengan dingin. Apa menurutmu kita akan menawarkan item ini jika itu benar-benar halus? Dalam hal ini, bahkan tanpa Havenmat Bal, hanya item ini saja akan bernilai 7 atau 8 Yin Phoenix Herbs dengan usia yang sama. Sosok itu menjawab dengan sikap pantang menyerah. Itu benar. Item ini memang akan sangat diperlukan untuk setiap pembudidaya setelah dimurnikan sepenuhnya. Namun, embrio masih embrio, itu masih jauh dari pemurnian sepenuhnya. Siapa tahu apakah itu layak untuk ditukar ramuan roh yang berharga untuk sesuatu yang sama sekali tidak berguna selama kesengsaraan iblis yang akan datang? Han Li menghela nafas setelah jeda singkat. Hehe, itu tergantung keberuntunganmu, rekan Taois. Jika kamu bisa selamat dari kesengsaraan iblis, maka temukan care untuk memperbaiki item ini, maka kamu akan mendapatkan aset yang luar biasa. Sejujurnya, ini adalah sesuatu bahwa salah satu tetua alam hitam kami sedang memurnikan, dan dia hanya memutuskan untuk menawarkannya untuk ditukar karena dia tahu bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya menyempurnakannya. Pria bertopeng emas itu mengungkapkan dengan jujur. Han Li membelai dagunya dan merenung dalam diam. Item di dalam kantong adalah harta legendaris di antara ras manusia dan iblis, dan setelah berhasil disempurnakan, itu dapat membantu seorang pembudidaya secara signifikan dalam budidaya mereka. Dikatakan bahwa hanya segelintir orang yang memiliki jenis harta karun ini secara keseluruhan dari 2 ras. Saat ini, itu hanya produk setengah jadi, tetapi jika bukan karena kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, Han Li akan menukarnya dengan Yin Phoenix Herb-nya hampir tanpa ragu-ragu, apalagi fakta bahwa Havenmat Bel juga sedang dilemparkan ke dalam kesepakatan. Namun, harta ini adalah benda roh yang lahir dari langit dan bumi. Tidak hanya sangat sulit untuk membentuk embrio, menyelesaikan pemurniannya hampir merupakan tugas yang mustahil. Jika tidak, harta berharga seperti itu tidak akan menjadi sangat langka di antara 2 ras. Meski begitu, efek ajaib dari harta karun ini dalam bentuknya yang sangat halus masih memberikan prospek yang cukup menggoda bagi Han Li, dan tidak mengherankan jika pria bertopeng emas itu begitu percaya diri sehingga dia akan menyetujui pertukaran ini. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan betapa bertekadnya dia untuk mengamankan ramuan Yin Phoenix ini. Melalui interaksi antara Han Li dan pria bertopeng emas, orang-orang lain di paviliun batu terdekat juga menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bagus bahwa pertukaran ini akan berhasil. Karena itu, banyak orang secara alami ingin tahu tentang apa yang ada di kotak giok yang ditawarkan Han Li, dan apa yang ada di kantong kain yang ditawarkan pria bertopeng emas sebagai gantinya. Namun, dengan batasan indera spiritual yang kuat di tempat ini, mereka secara alami tidak dapat memastikan detail apapun. Baiklah, saya setuju dengan pertukaran ini. Han Li secara resmi setuju setelah sesaat merenung. Anda pasti membuat keputusan yang tepat, rekan Taois, kata pria bertopeng emas dengan ekspresi gembira di matanya. Dia kemudian menyapu lengan bajunya menuju Havenmat Bel untuk mengirimkan semburan cahaya keemasan yang melonjak ke arahnya, dan lonceng raksasa itu dengan cepat menyusut menjadi seukuran telapak tangan manusia dalam sekejap mata, lalu melayang di udara di dalam cahaya emas. Tongkat ungu juga telah menyusut menjadi sekitar ketebalan jari, dan ditarik ke tangannya sebagai seberkas cahaya ungu. Proses selanjutnya sangat sederhana.
Pria bertopeng emas menempatkan kedua benda ini ke dalam kotak kayu sebelum membuat segel tangan, dan seekor gagak hitam raksasa tiba-tiba muncul di udara di atas peron. Burung gagak menangkap kotak hitam di antara paruhnya sebelum mengirimkannya ke Hon Li, sementara sosok bertopeng emas dengan hati-hati menyimpan kotak giok yang berisi Yin Phoenix Herb. Han Li juga menyimpan Haven Mat Bell dan kantong emas sebelum berbaring kembali di kursinya dan menutup matanya lagi. Dengan demikian, pertukaran telah selesai. Nomor 11 segera melanjutkan pejatan lembutnya. Baiklah, harta karun pertama telah berhasil ditukar. Sekarang saya akan mengeluarkan beberapa alat dan bahan penyempurnaan pil yang sangat langka di dunia luar. Saya yakin mereka akan menarik minat banyak penganut Tao yang hadir. Titik. Bahan-bahan ini tidak terlalu berharga, tetapi semuanya adalah barang yang sangat pragmatis yang sangat kekurangan. Karena jumlah yang sangat besar dari bahan-bahan ini, kami akan menukarnya dalam 3 kelompok terpisah. Harap perhatikan, saya sekarang akan menampilkan daftar item baru yang kami cari untuk ditukar dengan bahan-bahan ini. Jika lebih dari satu orang mengarahkan pandangan mereka pada satu kumpulan bahan, maka saya akan menjadi orang yang memutuskan pertukaran mana yang lebih menguntungkan untuk alam hitam kita, pria bertopeng emas itu mengumumkan. Pada saat yang sama, 2 slip giok muncul di tangannya, dan dia melambaikannya di udara bersamaan. Karakter kuno yang melayang di udara mulai berubah, dengan beberapa item asli menghilang, sementara banyak item baru ditambahkan ke dalam daftar juga. Pada saat yang sama, layar cahaya lain muncul di samping yang sudah ada, dan layar itu menampilkan 3 kumpulan material yang ditawarkan alam hitam untuk ditukar, yang jumlahnya sangat mengejutkan. Sangat jelas bahwa materi-materi ini sangat populer, dan segera setelah dipamerkan, banyak orang segera mulai menawarkan pertukaran, dan suasana hening di aula segera menyala. Adapun Hon Li, dia hanya melihat dan tidak menunjukkan niat untuk membuat penawaran apapun. 3 kelompok bahan dengan cepat ditukar, dan barang berikutnya yang disajikan oleh pria bertopeng emas itu cukup mengejutkan Hon Li. Ini adalah sekelompok 7 wanita manusia yang sangat cantik, masing-masing berada di tahap pendirian yayasan atau lebih, dan mereka semua memiliki konstitusi khusus yang membuat mereka menjadi mitra kultivasi ganda yang sangat layak. Mereka semua masih sangat muda, dan hanya sedikit pengasuhan yang diperlukan untuk mengembangkan mereka menjadi selir yang luar biasa atau mitra kultivasi ganda, jadi secara alami ada banyak minat yang ditampilkan terhadap mereka juga. Setelah banyak kompetisi, seorang pria misterius berjubah ungu mengamankan item ini dengan sepotong besi ringan yang mendalam sebagai gantinya. Setelah itu, alam hitam mengeluarkan harta utama kedua mereka untuk ditukar, yang merupakan bendera kuning kuno yang aneh. Itu adalah harta yang sangat kuat yang ditinggalkan oleh sosok perkasa saat ras manusia pertama kali memantapkan dirinya di alam roh. Bahkan sampai hari ini, sosok perkasa itu masih sangat terkenal, dan dikatakan bahwa harta karun ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu sangat serbaguna dan dapat digunakan sebagai inti dari formasi super, atau hanya digunakan sebagai senjata melawan musuh dalam pertempuran. Bahkan Hon Li tergoda oleh harta karun ini, tapi sayangnya, pria bertopeng emas itu menyajikan daftar hanya 3 harta lainnya sebagai imbalan untuk barang ini, yang masing-masing tidak kurang berharga dari bendera ini, dan itu secara alami terbukti penting rintangan bagi mereka yang tertarik dengan harta karun. Secara kebetulan, salah satu orang yang hadir benar-benar memiliki salah satu dari 3 harta yang ditetapkan, dan tidak hanya dia mengamankan bendera kuning, setelah beberapa barter, mereka juga mendapatkan tambahan sejumlah besar batu roh sebagai gantinya. Ini adalah individu misterius yang terselubung di bawah awan kabut darah, dan Hon Li tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah mereka dengan ekspresi penasaran. Setelah itu, pria bertopeng emas mengeluarkan beberapa item yang diproduksi di suku kayu dan ras roh, dan semua item ini memiliki kegunaan khusus. Karena itu, mereka sangat menarik bagi penonton konvensi yang hadir, dan mereka memanjat untuk menawarkan item yang dibutuhkan oleh Black Realm untuk ditukar. Beberapa lagi harta karun besar dibawa oleh pria bertopeng emas setelahnya, yang semuanya sangat terkenal dan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan lonceng pertandingan surga dan bendera kuning kuno. Lebih jauh lagi,
Harta karun ini memiliki kemampuan pertahanan yang mencengangkan atau kemampuan menyerang yang luar biasa, jadi mereka jauh lebih pragmatis daripada dua harta yang disebutkan di atas, dan mereka pasti memberikan jalan pintas yang fantastis untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dengan demikian, seluruh aula diaduk menjadi hampir gila karena semua orang bersaing untuk harta karun ini. Harta terakhir adalah kipas pembelah laut, yang peringkatnya sedikit di atas bagian tengah paket di Chao Tich Myriad Spirit Roll. Dikatakan mampu memindahkan gunung dan sebagian samudera, memiliki kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan. Lebih dari 20 pembudidaya mengeluarkan semua jenis bahan ditumpukan dan tumpukan dalam upaya untuk mengamankan harta karun ini, dan pada akhirnya, pria bertopeng emas memilih orang yang telah menawarkan bahan paling banyak, dan menukar kipas pembelah laut sebagai gantinya untuk bahan-bahan itu, serta beberapa harta yang lebih kuat. Han Li juga tertarik, tapi sayangnya, harta karun itu ditukar dengan beberapa kristal legendaris yang berharga daripada obat-obatan roh, dan Han Li tidak memiliki kristal itu. Setelah transaksi itu, semua item yang telah disiapkan oleh alam hitam telah ditukar, dan tidak satupun dari mereka harus dilelang untuk mendapatkan batu roh. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa alam hitam telah melakukan pekerjaan rumah mereka sebelumnya dan sangat menyadari apa yang diinginkan semua orang. Sosok bertopeng emas itu jelas sangat senang dengan proses sejauh ini, dan dia mengumumkan, semua yang ditawarkan alam hitam kami telah ditukar, sekarang waktunya untuk segmen pertukaran bebas dari konvensi. Jika Anda memiliki item yang akan menarik bagi alam hitam kami, saya ingin meminta Anda untuk mempertimbangkan menawarkannya kepada kami untuk ditukar. Adapun peraturannya, mereka sama seperti biasanya, hanya maksimal 3 orang pada satu waktu yang akan diizinkan panggung untuk menampilkan item yang ingin mereka tawarkan untuk ditukar, dan terserah Anda untuk menegosiasikan semua persyaratan. Alam hitam kita tidak akan campur tangan sama sekali selama segmen ini. Baiklah, dengan ini saya umumkan permulaannya dari segmen pertukaran bebas. Tanda petik ganda buka. Hehe, kalau begitu, izinkan aku pergi dulu. Begitu suara sosok bertopeng emas itu menghilang, suara jahat tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari salah satu paviliun batu, dan setelah hanya beberapa kilatan, itu muncul di udara di atas penghalang cahaya putih. Ini adalah pria berjubah abu-abu dengan seluruh tubuhnya diselimuti oleh gumpalan cahaya hitam yang aneh. HMPH, kamu benar-benar terlihat seperti sedang terburu-buru, rekan Taois. Aku juga akan naik panggung denganmu. Titik. Beberapa lintasan cahaya lagi melesat keluar dari paviliun melayang lainnya hampir serempak, tapi melihat seseorang telah tiba di peron lebih dulu, salah satu berkas cahaya itu segera bersinar secara signifikan sebelum menghilang di tempat, lalu muncul kembali di dalam penghalang cahaya di saat berikutnya seolah-olah melalui teleportasi instan. Ini adalah sosok elegan yang diselimuti lapisan cahaya 5 warna. Itu adalah pembudidaya wanita. Teriakan tajam terdengar dari seberkas cahaya lain, dan itu kabur sedikit sebelum menggandakan kecepatannya, tiba di platform batu di depan kompetitornya. Sedikit kejutan muncul di wajah Hon Li saat melihat orang ketiga ini, yang memiliki sosok yang sangat aneh. Tingginya sekitar 10 kaki, dan lebarnya sekitar beberapa kaki, menyerupai bakso besar saat ia berdiri di peron. Namun, di bakso ini terdapat kepala manusia normal, yang saat ini terukir dengan ekspresi khawatir, dan sama sekali tidak disembunyikan. Semua orang terlalu lambat, dan mereka dipantulkan oleh penghalang cahaya putih, mencegah mereka turun ke platform. Silakan kembali untuk saat ini, sesama Taois. Anda bisa kembali di babak berikutnya, kata pria bertopeng emas itu sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Orang-orang di luar penghalang cahaya secara alami sangat enggan untuk pergi, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan tidak puas. Pria berjubah abu-abu yang turun ke peron pertama-tama mengeluarkan ledakan tawa gembira. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa mempresentasikan item mereka di babak pertama. Jika tidak, jika sesuatu yang mereka butuhkan diambil oleh orang lain sebelum mereka naik ke panggung, itu secara alami akan sangat menyebalkan.
Pria bertopeng emas melirik ke arah bakso manusia sebelum tertawa. Saya senang Anda datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran kami lagi, Saudara ZHU. Selain itu, Anda tampaknya sangat bersemangat. Saya yakin ingatan tentang kehilangan harta karun itu selama konvensi terakhir masih menghantui Anda hingga hari ini. Tanda petik ganda buka. Kami berdua memiliki 100 segment BS, tapi milikku jelas berkali berlebih tinggi. Jika dia tidak naik ke panggung sebelum aku, bagaimana mungkin harta itu akan sampai di tangannya? Aku benar-benar benci berpartisipasi dalam konvensi pertukaran ini. Sebagai sosokku membuat saya menonjol seperti ibu jari yang sakit. Tidak peduli bagaimana saya mencoba untuk menyamarkan diri saya, tapi saya hampir tidak punya pilihan, keluh bakso saat kekhawatiran di matanya semakin memburuk. Hehe, seni kultivasi yang Anda gunakan telah sangat terkenal sejak zaman kuno. Anda mungkin tidak dapat memanipulasi tubuh Anda sendiri sesuka Anda, tetapi banyak orang akan dengan senang hati menerima kerugian ini karena kekuatan Anda yang luar biasa. Bakso ini tampaknya menjadi sosok yang cukup penting dan kuat, terbukti dari fakta bahwa pria bertopeng emas itu berbicara kepadanya dengan cara yang sangat sopan. Hehe, aku tahu kamu hanya mengatakan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi bagaimanapun juga suasana hatiku telah meningkat. Kuharap aku bisa menuai beberapa penghargaan yang berharga selama konvensi pertukaran ini. Terlepas dari apa yang dia katakan, bakso itu masih terlihat cukup tidak antusias dan sedih. Pria bertopeng emas itu tersenyum sebelum mengambil lebih dari 10 langkah mundur, berdiri diam di salah satu sudut formasi emas. Pria berjubah abu-abu itu jelas juga sangat waspada terhadap bakso ini, dan setelah berhenti sejenak, dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, melihat saudara ZHU sangat ingin mempersembahkan hartanya, saya akan dengan senang hati membiarkannya kamu duluan. Tanda petik ganda buka. Kultivator wanita yang diselimuti di bawah cahaya 5 warna tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga mengangguk untuk menerima pengaturan ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, sesama Taois. Bakso itu membalas hormat pria berjubah abu-abu itu sebelum tiba-tiba menepuk perutnya yang menggembung, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan botol kecil berwarna putih berkilauan yang mendarat di tangannya. Ada 3 bola Golden Crow True Flames di sini, dan aku hanya akan menukarnya dengan Golden Bone Zoysia atau False Meridian Herb, dengan 1 bola api ditukar untuk setiap tanaman roh, bakso itu mengumumkan. Golden Crow True Flames. Apakah itu benar? Bagaimana Anda bisa mendapatkan api roh sejati seperti itu? Jika dialah yang menawarkan mereka, maka apinya kemungkinan besar nyata. Setelah mengatakan itu, aku cukup terkejut bahwa dia bersedia berpisah dengan api seperti itu. Titik. Pengumuman itu segera menciptakan kehebohan di seluruh aula, dan setelah beberapa saat terkejut, Han Li mengelus dagunya saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Roh yang melanda api surgawi telah menyerap gumpalan api roh sejati ini dari burung iblis di pegunungan setan emas, dan itu telah secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka. Jika pembudidaya iblis ini benar-benar memiliki jenis api roh sejati ini, dan dia memiliki sebanyak 3 bola api tersebut, maka itu akan memungkinkan roh yang melanda api surgawi menjadi jauh lebih kuat. Sayangnya, dia terdengar sangat bertekad untuk menerima hanya 2 jenis obat roh yang dia nyatakan, dan Hon Li tidak memiliki keduanya, jadi dia merasa sedikit frustrasi. Pada saat ini, bakso dengan hati-hati membuka tutup botol kecil, lalu menepuk bagian bawah botol dengan tangannya, dan 3 bola api putih yang menyala terbang keluar dari dalam. Ketiga bola api itu kemudian berubah menjadi trio Fire Ravens putih yang terbang di sekelilingnya. 3 Fire Ravens benar-benar berwarna putih bersih, dan ada rune perak samar berputar-putar di sekitar tubuh mereka. Panas terik segera memenuhi seluruh penghalang cahaya, menyebabkannya sedikit bergetar dengan cara yang tidak stabil. Itu benar-benar Golden Crow True Flames. Jika seseorang menggunakan seni kultivasi atribut api untuk memurnikan api ini, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Lebih banyak obrolan terdengar dari segala arah, dan serangkaian mata iri dan serakah jatuh pada 3 Fire Ravens putih. Perasaan spiritual setiap orang telah sangat dibatasi, tetapi semua penonton konvensi yang hadir secara alami memiliki mata yang sangat tajam, dan bahkan dari jauh ini,
mereka dapat menentukan dengan kepastian relatif bahwa ini memang Golden Crow True Flames. Cahaya biru melintas di mata Hon Li, memungkinkan dia untuk mendapatkan penampilan sebenarnya dari Golden Crow True Flames di dalam ketiga Fire Ravens putih itu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Ini adalah Golden Crow yang diencerkan api sejati. Tanda petik ganda buka. Suaranya sangat lemah, bahkan nomor 11 tidak bisa mendengar apa yang baru saja dia katakan. Setelah melakukan pengamatan ini, rasa frustrasi di mata Hon Li memudar, dan dia memandang dengan ekspresi dingin. Sementara itu, pria berjubah abu-abu itu juga membawa keluar harta karun berbentuk teratai 3 warna yang memiliki atribut es. Dia menyatakan bahwa itu bisa melepaskan 3 jenis api glasial, dan akan menjadi sangat kuat ketika digunakan oleh seseorang yang menggunakan seni kultivasi atribut es. Sebagai ganti dari harta karun ini, dia hanya akan menerima harta karun dengan atribut api dengan kaliber yang sama. Adapun pembudidaya wanita yang terselubung dalam cahaya 5 warna, dia telah mengeluarkan bola merah seukuran kepala, yang merupakan telur dari Blood Flame Falcon. Ini adalah jenis binatang primordial yang terkenal karena keganasannya, dan setelah mencapai kematangan penuh, Blood Flame Falcons memiliki lebar sayap rata-rata lebih dari 100 kaki. Selain itu, mereka mahir dalam kemampuan yang merupakan atribut darah yang sangat langka, dan tergantung pada kemampuan bawaan apa yang mereka kembangkan, mereka pada akhirnya berpotensi mencapai tahap tempering tata ruang atau bahkan kekuatan tahap integrasi tubuh awal. Wanita itu menyatakan bahwa dia telah mengamankan telur ini dari sarang yang dimiliki oleh sepasang Blood Flame Falcons tahap integrasi tubuh, dan dia hanya bersedia menerima harta roh untuk itu. Kedua item ini secara alami menarik banyak minat dari mereka yang menggunakan seni kultivasi atribut es dan mereka yang mahir dalam menjinakkan monster roh. Beberapa saat kemudian, seseorang mulai menawarkan harta karun untuk ditukar dengan 2 barang itu. Adapun 2 item yang diminta oleh Bakso, itu jelas sangat berharga, dan meskipun ada banyak orang yang tertarik dengan Golden Crow True Flames-nya, tidak ada yang menawarkan obat roh yang dia minta. Laki-laki berjubah abu-abu dan item pemotong perempuan sama-sama ditukar dengan item yang memuaskan, dan tatapan khawatir tentang Bakso itu semakin dalam saat melihat ini. Setelah beberapa saat, masih belum ada yang membuat penawaran untuk apinya, dan dia menghela nafas sedih sebelum menyimpan ketiga Fire Ravens, lalu terbang kembali ke pavilion batunya sendiri, memilih untuk meninggalkan pertukaran ini. Keputusannya tentu saja menarik banyak intrik dari penonton konvensi yang hanya melihat. Namun, perhatian semua orang segera dialihkan ke 3 pembudidaya berikutnya yang telah terbang ke peron. Hon Li memandang dengan mata menyipit saat satu barang berharga disajikan demi satu. Mereka yang menyelesaikan pertukaran yang sukses sangat gembira, dan mereka yang gagal tentu saja sangat kecewa karena mereka kembali ke pavilion batu mereka dengan tangan kosong. Mayoritas item yang disajikan berhasil ditukar, tetapi cukup jelas bahwa dibandingkan dengan edisi konvensi sebelumnya, ada harta yang jauh lebih lengkap yang dipertukarkan dibandingkan dengan materi. Ini adalah tanda yang jelas bahwa semua orang sedang bersiap untuk kesengsaraan iblis yang akan datang, menyingkirkan apa yang tidak mereka butuhkan dengan imbalan harta lengkap yang akan meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, tidak peduli betapa berharganya bahan tertentu, itu tidak berguna jika mereka tidak bisa disempurnakan menjadi harta sebelum kesengsaraan iblis. Bagi mereka yang dapat berpartisipasi dalam konvensi ini, harta karun biasa secara alami tidak menarik bagi mereka, namun harta karun yang kuat yang dapat menarik perhatian mereka umumnya hanya dapat disempurnakan menggunakan beberapa puluh atau bahkan lebih dari 100 jenis bahan berharga. Mengesampingkan fakta bahwa ada kemungkinan gagal selama proses penyempurnaan, akan memakan waktu ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun hanya untuk mengumpulkan begitu banyak materi. Jika tidak, bahan berharga akan jauh lebih umum selama konvensi ini daripada harta karun lengkap. Setelah lebih dari setengah hari berlalu, sebagian besar orang yang menawarkan barang untuk ditukar telah naik ke panggung. Han Li sangat tergoda oleh banyak harta karun yang dihadirkan, tetapi semua orang ini menuntut harta karun lain dengan kaliber yang sama sebagai gantinya, jadi dia hanya bisa melewatkan kesempatan itu. Namun,
itu tidak berarti bahwa seluruh proses ini sama sekali tidak membuahkan hasil baginya. Tidak hanya dia menggunakan salah satu obat roh yang telah dia dapatkan dari alam glasial luas untuk ditukar dengan beberapa set bendera formasi yang sangat kuat, dia juga telah menukar guci anggur merah sutra abadi dengan selusin benih obat roh yang dia belum memiliki dari penggemar anggur yang rajin. Dia juga telah naik ke panggung sendiri belum lama ini dan menawarkan beberapa obat roh selama ribuan tahun untuk bahan binatang iblis yang masih belum dia kumpulkan. Sebagai hasilnya, dia dapat dengan mudah mengamankan materi tersebut dari beberapa pembudidaya iblis, dan itu cukup melegakannya. Setelah mengamankan bahan-bahan tersebut, dia akan dapat mulai memperbaiki gunung ekstrim keduanya setelah berakhirnya konvensi harta karun Miriat, dan jika dia berhasil, kekuatannya akan meningkat secara signifikan lagi. Sama seperti Han Li berbaring di kursinya, berpikir bahwa sisa konvensi tidak akan ada hubungannya dengan dia, seseorang yang terselubung di bawah lapisan ki hitam pekat terbang ke atas panggung, lalu perlahan menarik keluar mangkuk bundar hitam lengan bajunya. Ini adalah awan berdosa yang terwujud dari 10 juta jiwa binatang. Saya dapat menjamin bahwa semua jiwa yang digunakan adalah milik binatang buas, dan 100.000 diantaranya milik binatang iblis tingkat rendah. Saya ingin menukar awan berdosa ini dengan roh surgawi yang menyerang harta karun di gulungan segudang jiwa yang chaotic. Segera setelah pengumuman ini dibuat, ekspresi semua orang, termasuk ekspresi Han Li, berubah drastis, dan mereka semua berpaling untuk menatapnya dengan care yang heran. Pria bertopeng emas yang berdiri di sudut formasi emas juga tercengang mendengar ini, dan senyumnya segera memudar saat dia menatap tajam ke pria yang baru saja berbicara dengan tatapan bingung di matanya. Terlepas dari pengawasan ketat yang dia terima, sosok misterius di dalam ki hitam tetap sama sekali tidak terpengaruh dan mengangkat mangkuk bundar dengan satu tangan, lalu membuka tutup mangkuk dengan tangan lainnya. Semburan melolong mengerikan segera terdengar, dan awan gelap hitam pekat menyapu bersama angin kencang dari dalam mangkuk bundar dalam hiruk-pikuk. Awan gelap menyebar dan menyebar hingga menutupi area seluas beberapa hektar. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia bisa langsung melihat awan gelap ini sebagai proyeksi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka adalah sosok binatang buas yang sudah dikenal seperti serigala, harimau, dan singa, tetapi juga beberapa jenis binatang aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Semua proyeksi mengerikan ini terus-menerus berubah dan merobek satu sama lain. Kadang-kadang, tubuh mereka akan hancur menjadi ketiadaan, dan di lain waktu, mereka akan muncul kembali dalam bentuk aslinya. Proyeksi keji ini tidak lain adalah jiwa-jiwa binatang yang disebutkan di atas. Awan berdosa yang dimanifestasikan oleh puluhan atau bahkan ratusan jiwa buas ini tidak terlalu berharga, tetapi nilainya melonjak secara dramatis setelah jumlah itu meningkat menjadi puluhan ribu. Ini karena kekuatan Sinful Cloud berkorelasi langsung dengan jumlah jiwa yang telah dimanifestasikan. Semakin banyak jiwa yang digunakan, semakin sulit untuk berhasil mewujudkan Sinful Cloud. Awan berdosa yang dimanifestasikan dari lebih dari 100.000 jiwa akan sangat memikat mereka yang menggunakan seni kultivasi Dao Iblis, dan yang dimanifestasikan dari lebih dari 1 juta jiwa akan cukup untuk membuat bahkan pembudidaya Iblis Dao tahap integrasi tubuh menjadi hiruk-pikuk. Adapun Sinful Clouds yang terwujud dari lebih dari 10 juta jiwa, tampaknya tidak ada banyak bahkan di seluruh sejarah kedua ras. Tak perlu dikatakan, peningkatan yang akan diberikan kepada mereka yang menggunakan seni kultivasi yang relevan hampir tidak terbayangkan, terlepas dari apakah awan berdosa ini digunakan dalam kultivasi, atau sebagai bahan untuk memurnikan harta hantu. Namun, mengesampingkan fakta bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang metode untuk mewujudkan awan berdosa sekaliber ini, hanya tugas mengumpulkan 10 juta jiwa hampir mustahil. Bagaimanapun, membantai 10 juta makhluk hidup akan menghasilkan serangan balik ki yang begitu mengerikan sehingga bahkan seorang kultivator integrasi tubuh tidak akan mampu menahannya sendiri. Karena sifat keji dari proses yang diperlukan untuk mewujudkan awan berdosa, pemurnian harta karun tersebut telah dilarang keras dalam dua ras sejak zaman kuno, dan dikatakan bahwa fenomena surgawi akan terjadi setiap kali awan berdosa yang terdiri dari lebih dari 10.000 jiwa halus
Fenomena yang dipicu oleh Sinful Clouds yang dimanifestasikan dari lebih dari 1 juta jiwa akan lebih sulit untuk disembunyikan dari mata publik, dan item semacam itu hampir hanya ada dalam mitos dan legenda. Dengan demikian, awan berdosa ini, yang diklaim pria itu telah dimanifestasikan dari 10 juta jiwa binatang, secara alami merupakan gagasan yang cukup mencengangkan. Jika item ini telah terungkap di dunia luar, semua orang kemungkinan besar akan memperebutkannya. 10 juta jiwa binatang? Apakah itu benar, rekan Tawis? Itu tidak benar-benar terlihat seperti itu, sebuah suara kering terdengar, dan itu diwarnai dengan sedikit keheranan dan skeptisisme. Itu karena aku hanya melepaskan 1% dari semua jiwa buas di dalam Sinful Cloud ini. Jika aku melepaskan semuanya sekaligus, aula kecil ini tidak akan memiliki kapasitas yang cukup untuk mereka. Namun, siapapun yang tertarik bisa datang dan lihat sendiri berapa banyak jiwa binatang yang ada di sini, pria di peron berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kamu menginginkan harta karun roh surgawi yang ofensif di gulungan segudang roh yang kacau untuk ini? Bukankah kamu meminta terlalu banyak? Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 2, tidak, 3 harta roh kelas atas untuk Sinful Cloud, seseorang menawarkan dengan cara yang agak mendesak. Saya tidak akan menerima apapun selain harta karun roh surgawi yang menyerang, pria di dalam ki hitam menolak tanpa ragu-ragu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, rekan Tawis. Bagaimana kalau Anda melihat apa yang saya tawarkan dulu? Suara tua lainnya tiba-tiba terdengar pada saat ini, diikuti seberkas cahaya merah tua melesat ke arah peron. Sosok humanoid tinggi dan kurus yang terselubung dalam lapisan cahaya merah kemudian muncul di atas penghalang cahaya putih sebelum melemparkan botol giok. Botol giok melewati penghalang cahaya tanpa hambatan apapun, dan sosok di dalam ki hitam menangkapnya dengan sedikit enggan. Dia membuka tutup botol dan melihat ke dalam, di mana dia segera bergidik seolah-olah dia disambar petir. Bagaimana? Aku yakin kamu tahu apa isi pil itu, kan? Jika bukan karena fakta bahwa Sinful Cloud ini akan sangat berguna bagiku, aku pasti tidak akan menawarkan pil ini untuk ditukar. Sosok di dalam merah tua itu berkata saat dia melihat botol itu dengan ekspresi sedih. Setelah ragu-ragu lama, pria di dalam ki hitam menggelengkan kepalanya sebelum melemparkan botol kembali ke pemiliknya. Tidak, saya masih tidak akan menerima ini atas harta karun jiwa surgawi. Sosok dalam cahaya merah tua tersendat sejenak karena tidak percaya sebelum berseru, apakah kamu tidak mengenali apa ini, rekan Tawis? Ini adalah pil pembersih jernih yang dapat meningkatkan peluang kultivator integrasi tubuh untuk menerobos kemacetan. Clear Cleansing Pill. Rekan Tawis, maukah kamu menukar Clear Cleansing Pill itu dengan harta karun lainnya? Semua makhluk tahap integrasi tubuh yang hadir segera meledak menjadi hiruk-pikuk setelah mendengar nama pil ini, dan beberapa dari mereka mulai meneriakkan penawaran langsung ke pria di dalam cahaya merah. Pil ini jelas lebih populer daripada Sinful Cloud, dan itu masuk akal. Awan berdosa yang dimanifestasikan dari 10 juta jiwa pasti merupakan item legendaris, tetapi itu hanya berguna untuk pembudidaya setan dan hantu. Sebaliknya, Clear Cleansing Pills adalah pil luar biasa yang berguna secara universal untuk semua pembudidaya integrasi tubuh, dan itu terutama memikat bagi mereka yang basis kultivasinya telah mandek selama bertahun-tahun. The Sinful Cloud tampaknya sangat penting bagi sosok dalam cahaya merah tua, dan setelah melirik ke arah pria di dalam ki hitam, dia berkata, HMPH, jika Anda menginginkan Clear Cleansing Pill saya, maka bantu saya menukar ini Cloud berdosa, dan dengan senang hati aku akan menyerahkan pil ini. Tanda petik ganda buka. Seluruh aula terdiam setelah mendengar ini. Secara umum, semua pembudidaya integrasi tubuh yang hadir harus memiliki beberapa harta roh di lengan baju mereka, tetapi bahkan dalam keseluruhan ras manusia dan iblis, pasti tidak lebih dari 10 harta karun jiwa surgawi yang ada di gulungan segudang jiwa yang chaotic. Adapun harta ofensif untuk kaliber ini, mungkin hanya ada 2 atau 3. Bahkan jika harta karun itu memang ada dalam ras manusia atau iblis, pemiliknya mungkin tidak hadir di konvensi pertukaran alam hitam ini. Selain itu,
Harta karun roh surgawi di gulungan segudang roh yang caotic tidak kalah berharga dari clear cleansing pills, jadi apakah seseorang bersedia menerima pertukaran ini adalah masalah lain sama sekali. Han Li menatap botol obat yang berisi clear cleansing pill, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Melihat tidak ada yang menerima tawaran pertukaran ini setelah sekian lama, sosok dalam Ki Hitam tahu bahwa tidak ada peluang untuk perdagangan seperti itu terjadi. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa, lalu membuat segel tangan untuk menarik awan hitam sebelum berbalik meninggalkan peron. Mohon tunggu, rekan Taois. Sosok di dalam cahaya merah tua segera bergegas menuju sosok di Ki Hitam sebelum menghalangi jalannya. Apa artinya ini? Apakah Anda mencoba memaksa saya berdagang? Pria di dalam Ki Hitam segera berkobar dengan amarah, dan aura dingin meletus dari tubuhnya.